Dunia kembali dibuat waspada oleh munculnya wabah mematikan di kapal pesiar internasional. Otoritas Kesehatan Argentina kini bergerak cepat menyelidiki lokasi awal penyebaran hantavirus yang menyerang kapal pesiar MV Hondius dan menyebabkan sejumlah kematian. Kasus ini menjadi perhatian global karena melibatkan kapal ekspedisi internasional yang membawa penumpang lintas negara. Hingga saat ini, sedikitnya 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat wabah tersebut, sementara sejumlah lainnya masih dalam pengawasan ketat. Pemerintah Argentina menduga sumber awal penularan berasal dari wilayah Ushuaia, kota pelabuhan di selatan Argentina yang menjadi titik keberangkatan MV Hondius sebelum melakukan pelayaran ekspedisi. Karena itu, investigasi kini difokuskan pada kemungkinan paparan virus sebelum para penumpang naik ke kapal. Kementerian Kesehatan Argentina bahkan mulai melakukan penangkapan dan pemeriksaan tikus liar di sejumlah titik yang diduga menjadi sumber penyebaran virus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan langsung antara populasi hewan pengerat di wilayah tersebut dengan wabah yang muncul di kapal pesiar. Sejumlah penyelidik juga mengarahkan perhatian pada aktivitas wisata tertentu sebelum keberangkatan kapal. Menurut laporan investigasi awal, sepasang wisatawan asal Belanda yang kemudian menjadi korban pertama diduga sempat mengunjungi area tempat pembuangan sampah saat melakukan pengamatan burung di Ushuaia. Lokasi tersebut kini dianggap sebagai salah satu titik potensial paparan virus. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan, wabah ini diduga melibatkan jenis Andes strain, varian hantavirus langka yang diketahui memiliki kemungkinan penularan antar manusia. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebut varian ini berbeda dari kebanyakan hantavirus lain yang umumnya hanya menular melalui kontak dengan kotoran atau air liur hewan pengerat. WHO juga menegaskan bahwa meski risiko global masih tergolong rendah, kasus di MV Hondius tetap menjadi perhatian serius karena terjadi di lingkungan tertutup dengan mobilitas manusia yang tinggi. Kapal pesiar dianggap memiliki risiko khusus dalam penyebaran penyakit menular akibat interaksi intens antar penumpang. MV Hondius sendiri hingga kini masih berada di sekitar perairan Cape Verde setelah beberapa negara tujuan menolak kapal tersebut bersandar karena kekhawatiran penyebaran wabah. Sebagian penumpang telah dievakuasi ke berbagai negara untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Data terbaru dari pemerintah Argentina menunjukkan bahwa kasus hantavirus di negara tersebut memang mengalami peningkatan signifikan. Sejak pertengahan 2025, tercatat lebih dari 100 kasus infeksi, hampir 2 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Para ahli menduga perubahan iklim turut memengaruhi peningkatan kasus tersebut. Kondisi cuaca dan perubahan habitat dinilai memperluas area hidup hewan pengerat pembawa virus, sehingga meningkatkan potensi penularan kepada manusia. Gejala hantavirus sendiri tergolong berbahaya. Penderitanya dapat mengalami demam tinggi, nyeri otot, gangguan pernapasan akut, hingga sindrom paru-paru berat yang berpotensi fatal. Tingkat kematian untuk beberapa varian virus ini bahkan dilaporkan mencapai lebih dari 30%. Peristiwa ini juga mengingatkan dunia pada kerentanan kapal pesiar terhadap wabah penyakit. Sebelumnya, kapal pesiar pernah menjadi pusat penyebaran berbagai penyakit menular, mulai dari norovirus hingga COVID-19. Lingkungan tertutup dengan mobilitas tinggi membuat kapal menjadi ruang yang sangat rentan terhadap transmisi penyakit. Kini perhatian dunia tertuju pada hasil investigasi Argentina. Jika sumber awal wabah berhasil ditemukan, langkah mitigasi dapat segera dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas. Namun jika tidak, kasus MV Hondius bisa menjadi peringatan baru bagi dunia internasional tentang ancaman penyakit zoonosis yang muncul di tengah mobilitas global yang semakin tinggi. Dan di tengah meningkatnya kekhawatiran itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah wabah ini hanya insiden lokal, atau sinyal awal ancaman kesehatan global berikutnya?